Kaum muslimin jamaah Jumat di Masjid Zawiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang layak untuk dialamatkan puja-puji kecuali hanya kepadanya yang Maha Pengasih dan Maha Menyayangi. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat pada hari ini, di mana banyak juga orang yang tidak punya kesempatan untuk melaksanakan Jumat. Kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan, karena di luar sana juga banyak orang yang tidak sehat, kena penyakit sehingga harus berbaring di rumah sakit ataupun di rumahnya, sehingga tidak dapat melaksanakan sholat Jumat. Dan kita pun bersyukur masih diberikan keyakinan untuk melaksanakan sholat Jumat ini, sehingga meninggalkan semua aktivitas, melangkah ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Meskipun di luar sana banyak juga orang yang sehat, ada kesempatan, ada keluangan, tapi karena tidak diberikan keyakinan, maka mereka menyengajakan diri untuk mengabaikan perintah sholat Jumat. Dan banyak hal mengapa kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beriring salam kita alamatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, seluruh makhluk ciptaan Allah diciptakan dengan satu tujuan, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadatullahi wahdah. Semua, siapapun, tidak terkecuali, makhluk apapun dia, itulah paling tidak yang termaktub di dalam Al-Quran. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jika kita perhatikan ayat ini, sesungguhnya hanya ada dua makhluk yang penciptaannya bertujuan untuk mengabdi kepadanya. Hanya jin dan manusia. Padahal di awal tadi khatib mengatakan, dan kita meyakini seluruh makhluk ciptaan Allah itu diciptakan
untuk beribadah kepada Allah. Tapi di dalam ayat ini hanya ada dua makhluk, hanya dua jenis makhluk yang disebutkan, diciptakan untuk mengabdi kepadanya. Di dalam ayat ini tidak ada misalnya wa ma khalaqtul jinna wal insa wal malaikah, enggak ada. Yang disebutkan hanya jin dan manusia. Dan tidak pula disebutkan di dalam itu selain dari misalnya hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Di dalam ayat ini hanya dua jenis makhluk itulah yang tujuan penciptaannya tidak ada lain kecuali ibadah kepada Allah semata. Pertanyaannya sangat sederhana. Mengapa? Mengapa hanya jin dan manusia di dalam ayat ini yang digambarkan penciptaannya hanya untuk beribadah kepada Allah? Kenapa tidak ada makhluk yang lain? Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, karena dua makhluk ini punya potensi menjadi baik dan sebaliknya menjadi buruk. Dia bisa merubah dirinya atas kehendaknya sendiri untuk berbuat kebaikan atau berbuat keburukan. Adapun makhluk-makhluk lain tidak bisa demikian. Malaikat, para malaikat itu tidak bisa bangkang kepada Allah, tidak bisa menjadi buruk. Al-malaika la ya'sun Allah. Mereka tidak bisa dan tidak mampu untuk maksiat kepada Allah. Demikian juga dengan gunung, matahari, udara, bulan, bintang. Mereka juga tidak bisa untuk keluar dari sifat asalnya, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bisa taat, tapi mereka tidak bisa bermaksiat. Pilihan menjadi baik dan buruk hanya dapat dilakukan oleh dua jenis makhluk, yaitu jin dan manusia. Maka oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat tersebut menekankan, mengingatkan kepada kita bahwa tujuan utama penciptaan jin dan manusia hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rujuk ke dalam surah Al-Hajj ayat 8 untuk menguatkan asumsi tadi bahwa hanya jin dan manusia yang bisa masuk dalam dua sifat
antara taat dan maksiat, adapun makhluk lain tidak bisa. Dalam surah Al-Hajj ayat 18 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamar wan nujum wal jibal. Tidakkah kamu perhatikan bahwasanya mereka sujud kepada Allah, mereka yang ada di langit, mereka yang hidup di bumi, wasyamsu matahari, wal qamar bulan, wan nujum bintang-bintang, wal jibalu langit, wasyajar pepohonan, wad dawab hewan, wa katsirun minan nas dan sebahagian dari manusia, wa katsirun haqqu alaihil adzab. Jadi sebahagian manusia itu bisa maksiat, bisa membangkang, bisa berbuat buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Menyikapi ayat ini bahwasanya hanya kita dan jinlah yang berpotensi untuk buruk, berpotensi untuk baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita introspeksi, apakah mana yang lebih baik? Apakah kita sudah menjadi orang baik, ataukah kita justru masuk dalam gambaran ayat yang kedua tadi, bahwa sebagian manusia itu bisa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan menjadi baik atau menjadi buruk, ini menjadi pilihan kita sebagai makhluk Allah. Setiap kebaikan akan dibalas dengan pahala. Setiap keburukan akan berdampak pada azab dan dosa. Maka oleh karena itu, marilah kita kembali kepada tujuan daripada penciptaan manusia itu, ibadatullahi wahdah, hanya beribadah kepada Allah. Dalam konsep ajaran Islam, semua aspek bisa menjadi bagian dari ibadah kepada Allah. Tidur sekalipun dapat menjadi bagian ibadah kepada Allah. Tergantung kepada niat dan amalannya. Sejak dari bangun tidur sampai dengan mau tidur lagi 24 jam, semua berpotensi menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana aktualitanya, bagaimana implementasi dan prakteknya, diserahkan kepada kita semua. Aktivitas sejak dari pikiran kita, perbuatan kita,
sikap kita, marilah kita jadikan sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang paling mudah kepada kita, senantiasa hidup dan kehidupan kita ini menjadi jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat khususnya kepada khatib dan kita semua yang berhadir pada kesempatan yang mulia ini. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khataman nabi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, walhamdulillahi rabbil alamin.